Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita dalam ujian kompre ini, Pak Yahya melaksanakan proses pembelajaran maksimal 30 menit, minimal 20 menit ya. Jadi kalau Anda mengajar di bawah 20 menit, berarti Anda tidak memenuhi standar ya, kesepakatan. Aktivitasnya siswa itu yang dihadapi adalah imajiner ya, jadi seolah ada siswa di hadapan kita. Aktivitas yang ditayangkan ya Anda skenariokan jangan sampai habis itu pemutaran videonya, tetapi instruksinya dikirim lewat WA videonya, amati videonya, Anda sudah lihat semua baru seolah-olah terjadi interaksi dari pemutaran video ya. Jadi jangan ditayangkan habis itu videonya, itu sudah memakan waktu yang lama ya. Siapa? Setelah Anda selesai melakukan proses pembelajaran, tentu ada hal-hal yang akan dieksplor oleh penguji kaitan dengan pelaksanaan pembelajarannya. Apakah saintifiknya, apakah 4C-nya, apakah hostnya, apakah teori belajarnya, maupun penilaian ya yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran itu. Silakan Pak Yahya Rohiana untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Disilahkan. Siap. Makasih Pak atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, sehat selalu ya anak-anak, itu yang Bapak harapkan. Nah, Bapak pesan kepada kalian semua, jaga kesehatan kalian ya, dengan 3M. Ya, M yang pertama apa ya anak-anak? Iya, M yang pertama yaitu mencuci tangan. M yang kedua memakai masker, dan M yang ketiga menjaga jarak. Itu ya anak-anak, biasakan kamu disiplin dalam hal protokol kesehatan. Karena dengan cara itu kalian bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Nah anak-anak, untuk menambah ya, Bapak akan bagikan link presensi terlebih dahulu ya lewat WA. Kalian silahkan isi link presensinya. Nah, seperti ini ya. Sebentar. Ya. Nah, anak-anak, seperti ini tampilannya. Nanti kalian isi link presensinya yang sudah Bapak bagikan lewat WA. Nah, di sini ada link, kemudian kalian tinggal klik tombol ini. Nah, kemudian masuk ke daftar hadir ya. Di sini ada nama, kalian tinggal tulis nama lengkap dan silakan klik tombol cek kehadiran. Lalu kirim. Nah, untuk memulai kegiatan pagi ini, silakan kalian berdoa dahulu ya anak-anak. Siapa nih yang mau pimpin doa? Boleh, siapa? Ya, Kaimin. Silakan Kaimin pimpin doanya terlebih dahulu. Bersiap? Mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat pada kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya anak-anak. Menyanyi lagu Garuda Pancasila dimulai. 1, 2, 3. Yuk, semangat ya. Ayo, Kaimin, angkat tangannya. Iya. Karina, boleh. Wah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku.
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Nah, kemarin kita sudah belajar apa ya anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, Kaimin, silahkan. Kaimin, kemarin kita sudah belajar apa? Oh iya betul, Edi pinter. Apalagi dia? Iya betul dia. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan rumus luas persegi panjang. Bagaimana cara mencari rumus luas persegi panjang anak-anak? Siapa yang tahu coba angkat tangannya. Iya, yang pertama apa itu? Iya, dengan cara mencari panjang dikali lebar. Nah, itulah cara mencari rumus luas persegi panjang. Pembelajaran hari ini masih di tema 4 ya anak-anak, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Nah, kita akan belajar ini pada kesempatan pagi ini. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajarannya hari ini yaitu tujuannya yaitu Bapak harap kalian setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kalian mampu menelaah pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Itu tujuan yang pertama yang kamu harus capai pada kesempatan pagi ini ya. Adapun yang tujuan yang kedua, Bapak harap kalian mampu membuat contoh kegiatan kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang santun. Nah, untuk tujuan yang ketiga, yaitu Bapak harap kalian mampu menilai cerita tersebut dengan detail. Nah, yang ketiga, yang keempat, setelah mempelajari materi berikut ini, Bapak harapkan kalian mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Nah, anak-anak, di sini Bapak sudah tampilkan. Ayo membaca, kalian silahkan baca teksnya dengan cermat ya anak-anak. Siapa nih yang mau baca? Kaimin atau dia? Oh, boleh dia. Silahkan baca ya, dia. Bacanya dengan cermat ya. Silahkan. Ya, bagus dia. Bapak ulangi bacanya ya, biar kamu tambah paham. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis, serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam bibit kembali baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, silakan siapa yang mau menyampaikan informasi apa saja ya yang terdapat pada teks tersebut. Siapa yo di sini? Karlina boleh atau Edi juga siapa? Oh iya betul. Ternyata di sini itu menjelaskan proses pembuatan pensil. Cara membuat pensil bagaimana anak-anak tadi berdasarkan teks tadi? Iya, dengan cara menghancurkan grafit dan tanah liat. Kemudian dibentuk bubuk ya. Setelah itu dibakar kurang lebih dari 3 hari. Dan pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Itulah proses pembuatan pensil. Nah, anak-anak ingat ya, kamu itu. Nah, selanjutnya dari teks tadi kita dapatkan informasi bahwa pensil menggunakan sumber daya alam seperti apa ya anak-anak?
Ya, seperti apa? Iya, seperti grafit. Bagus, Kak Imin. Kemudian tanah liat. Ya, pinter, Edi. Kemudian apa lagi ya? Iya, kayu itu. Kemudian sumber daya alam ini, nah untuk lebih jelas, penjelasannya Bapak lebih jelas ya. Nah, di sini ada grafit dan tanah liat termasuk ke dalam jenis bahan tambang. Kemudian grafit dan tanah liat jumlahnya terbatas, sehingga jika terus digunakan lama-kelamaan akan habis. Nah, itu ya anak-anak. Lalu, sedangkan kayu pada pensil berasal dari pohon. Selain untuk bahan pensil, pohon juga merupakan bahan baku pembuatan kertas. Makin banyak kebutuhan pensil dan kertas, makin banyak pula pohon yang ditebang. Nah, sekarang Bapak mau tanya pada kalian nih, siapa nih di antara kalian di sini yang sering gonta-ganti pensil setiap hari? Ayo siapa? Angkat tangannya. Oh iya, boleh ya. Iya, jangan ribut udah, jangan ribut ya. Atau sering meraut pensil hingga cepat pendek. Iya, itu nggak boleh dilakukan ya anak-anak. Kenapa? Karena itu bisa merusak lingkungan kitanya, pemborosan terhadap sumber daya alam dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, itu anak-anak. Nah, Bapak punya tips di sini ya, bagaimana cara menghemat penggunaan pensil. Nah, di sini yang pertama, menjaga pensil agar tidak hilang. Nah, biasakan kalau sudah tidak terpakai, pensilnya kamu kembali simpan ke tempat yang aman, seperti tas, kemudian tempat pensil. Yaitu. Lalu, nomor 2, cara menghemat penggunaan pensil yang kedua, yaitu menggunakan pensil sampai habis. Nah, itu juga hal yang perlu diperhatikan oleh kalian. Nah, yang ketiga, meraut pensil tidak terlalu runcing agar tidak banyak pensil yang terbuang. Nah, seperti ini aja udah cukup ya anak-anak. Jangan terlalu runcing, sebab kalau runcing itu pasti akan mudah patah. Nah, untuk yang keempat, pensil tidak terlalu panjang dan agar pensil tidak cepat patah dan habis. Nah, itu tadi. Nah, Bapak punya trik nih buat kamu menyambung pensil yang sudah pendek dengan gulungan kertas, bisa dipakai kembali untuk menulis. Nah, ini kan pensilnya pendek ya anak-anak. Udah kalau untuk menulis ini pasti susah ya. Bapak sambung dengan gulungan kertas seperti ini, masukkan ke sini. Nah, begitu ya anak-anak. Ya, kamu tinggal menulis, enak ditulisnya juga. Nah, berikutnya. Nah, Bapak sudah mengirimkan LKPD, proses pembuatan pensil. Ya, silahkan kamu kerjakan proses pembuatan pensil ini yang Bapak sudah kirimkan melalui grup WA, LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan di sini proses pembuatan pensil. Yang pertama yaitu apa, kotak di sini apa yang, kemudian kotak yang kedua ini diisi dengan apa, dan yang seterusnya. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kerjakan dengan tepat ya anak-anak. Silakan. Nah, siapa nih yang sudah mengirimkan tugasnya? Oh iya, Edi. Cepet banget ya Edi. Nah, ada lagi nih di WA ini. Ada siapa ya? Kaimin juga udah selesai. Iya, boleh. Kemudian dia, iya dia pinter ya. Kemudian siapa lagi ya? Oh iya, Karlina, Deti, iya. Ya udah semua ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama coba. Yang pertama, ini apa ya anak-anak? Nah, yang pertama grafit murni dan tanah liat itu dihancurkan terlebih dahulu. Iya betul anak-anak. Siapa ya yang jawab betul? Kolom pertama ini. Iya Edi, bagus. 100 buat Edi, mantap. Kemudian siapa lagi? Kaimin juga mantap, pinter Kaimin. Lina, oke. Sip, 100 ya. Nah,
Kemudian kolom yang kedua, bubuk, grafit murni, dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Itu ya. Nah, lalu yang ketiga, kolom yang ketiga itu pensil dibentuk panjang dan tipis. Selanjutnya, pensil ditutup dengan kertas. Nah, kalian sudah pinter menjawab soal LKPD-nya. Nah, itulah cara proses pembuatan pensil. Nah, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil, anak-anak? Bapak tanya kembali nih. Iya, betul, sumber daya alam. Sumber daya alam apa? Iya, sumber daya alam tumbuhan atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa yang terjadi apabila penggunaan pensil dan barang lainnya yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Iya, betul, yang terjadi akan cepat rusak lingkungannya. Ya, akan gundul hutannya. Iya, betul, Edi. Pinter. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan yang menggunakan sumber daya alam. Mari kita bahas bareng-bareng ya, anak-anak. Nah, yang pertama, jenis pekerjaan apa ini? Coba. Iya, pengrajin kayu, Edi, betul. Pengrajin kayu. Iya. Kemudian peternak, kemudian penambang, petani, dan nelayan. Itu adalah beberapa pekerjaan yang menggunakan sumber daya alam. Selanjutnya, nah ini barang yang dihasilkan dari pengrajin kayu. Coba, apa barang yang dihasilkannya? Iya, betul. Betul sekali, Karlina. Iya, kamu pinter ya. Nah, apa? Iya, kursi ternyata. Apalagi coba? Ada lagi yang lain? Iya, lemari. Betul, meja. Ya, betul ya, anak-anak. Bahan asal bendanya dari apa ini? Bahan asal bendanya. Iya, dari pohon. Betul sekali, anak-anak. Jenis sumber daya alam yang digunakan untuk sumber daya alam yang dapat apa ini? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pinter semuanya anak-anakku. Nah, kemudian peternak sapi, barang yang dihasilkannya apa? Oh iya, daging, pinter. Apalagi selain daging? Iya, susu ternyata. Bahan asal bendanya apa, anak-anak? Iya, pinter. Bahan asal bendanya yaitu dari hewan atau sapi ya. Jenis sumber daya alam apakah ini? Jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya. Selanjutnya ada penambang. Barang yang dihasilkannya apa, anak-anak? Oh, iya, betul, batu bara. Pinter ya, Edi. Kamu iya. Bahan asal bendanya dari apa? Bahan asal bendanya dari tumbuhan, betul. Jenis sumber daya alamnya apa? Nah, iya, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu anak-anak. Nah, selanjutnya, nah ini ada seorang apa? Seorang petani. Seorang petani ini menggunakan sumber daya alam apa aja? Coba Bapak mau tanya. Iya, tanah, air, tumbuhan. Betul sekali. Barang yang dihasilkannya apa? Iya, barang yang dihasilkannya pastinya padi. Kemudian apalagi sayuran, iya, buah-buahan. Ya, barang yang bahan asal bendanya dari apa coba anak-anak? Bahan asal bendanya yaitu dari tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah nelayan. Nelayan itu menggunakan sumber daya alam apa aja ya anak-anak? Ada yang tahu? Apa? Iya, jawab yang keras ya, Edi. Apa ya? Oh iya, sumber daya alam ikan, kemudian air laut. Air lautnya bisa digunakan untuk apa? Iya, membuat garam, pinter. Edi. Nah, barang yang dihasilkannya yaitu ikan. Bahan asal bendanya yaitu dari hewan.
jenis sumber daya alam apakah yang digunakan? Jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, itu anak-anak, mari kita simak video cara melestarikan sumber daya alam. Yuk kita simak videonya. Ya, udah nampak ya? Ya, silakan. Cara melestarikan alam. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar bagaimana cara melestarikan alam. Bagaimana cara kita melestarikan alam? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam melestarikan alam. Membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga aliran sungai tetap lancar dan air tetap jernih. Menanam pohon di lahan yang tandus akan membuat tanah menjadi subur dan mampu menyerap air ketika musim penghujan sehingga dapat terhindar dari banjir. Mematikan air keran jika tempat penampungan air sudah penuh untuk menghemat air. Menebang pohon hanya dilakukan pada pohon yang usianya sudah cukup umur. Melarang perburuan liar untuk melindungi hewan langka. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dapat mencemari tanah, air, maupun udara. Mendaur ulang sampah yang akan membuat sampah lebih bermanfaat. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, hemat air, melakukan tebang pilih, melarang perburuan liar, mengurangi penggunaan bahan kimia, mendaur ulang sampah. Nah, itu adalah beberapa cara melestarikan alam. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, anak-anak tadi udah menyimak ya bagaimana cara melestarikan alam. Apa saja coba Bapak mau tanya? Iya, yang pertama jangan buang sampah sembarangan, kemudian menanam pohon kembali. Selanjutnya apalagi tadi? Iya, iya betul. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan kembali di buku tugasmu dan Bapak sudah kirimkan lewat WA ya. Ini masih di LKPD. Jenis sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan pada gambar di samping? Itu nomor 1 soalnya. Kemudian soal nomor 2, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Nah, itu silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, udah masuk lagi nih. Siapa nih? Ya, ternyata Edi yang terdepan. Ya. Kemudian dia, ya pinter dia. Kemudian siapa lagi nih yang masuk? Iya, Kaimin udah masuk. Siapa lagi nih? Oh iya. Ya, terima kasih ya tugasnya udah baik. Nah, nanti di sini Bapak akan jelaskan dulu. Nah, jenis sumber daya alam apa yang digunakan pada gambar di samping? Petani, jenis sumber daya alamnya apa? Iya, laut, air laut, ikan. Kemudian petani, jenis sumber daya alamnya apa yang dimanfaatkan? Tanah, air, tumbuhan. Kalau penambang apa? Iya, penambang itu batu bara, jenis sumber daya alamnya ya. Atau tumbuhan juga bisa. Bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam terjaga keberadaannya? Ya, bagaimana? Iya, dengan cara menanam pohon kembali. Iya, itu ya anak-anak. Bagus. Selanjutnya, nah di sini ada kolom atau tabel berbagai jenis-jenis pekerjaan yang tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan perajin kayu. Yang kedua yaitu
peternak sapi. Dan yang ketiga yaitu penambang. Kemudian yang keempat petani. Dan yang kelima yaitu nelayan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Silakan kalian atau kerjakan dulu ya di LKPD-nya. Nanti kalian bisa juga dengan kerja kelompok ya, anak-anak. Nah, di sini Bapak sudah berikan kolomnya, barang yang dihasilkannya apa, bahan asal bendanya apa, sumber daya alamnya yang digunakan itu apa. Silakan Bapak kasih waktu lagi 2 menit untuk berdiskusi, silakan kalian dengan kelompoknya. Nah, udah ya? Udah kalian berunding, berdiskusi? Nah, ya kita bareng-bareng ya, simak. Barang yang dihasilkannya apa kalau untuk pengrajin? Iya, betul. Meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Itu ya. Bahan asal bendanya apa ya anak-anak? Iya, betul, kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, untuk yang kedua, peternak sapi. Iya, barang yang dihasilkannya yaitu susu. Bahan asal bendanya apa coba? Iya, hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Iya, pintar sekali di sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, penambang. Barang yang dihasilkan? Iya, batu bara. Kemudian apa di sini? Ya, tumbuhan, ya. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini batu bara ini jika kalian gunakan terus-menerus, hasilnya yaitu sumber daya alamnya akan habis ya anak-anak. Jadi kalian hematlah dalam menggunakan batu bara. Kemudian padi. Ya, petani, barang yang dihasilkannya apa anak-anak? Iya, betul, padi, sayuran, dan buah. Itu bahan asal bendanya apa coba anak-anak? Apa? Iya, bahan asal bendanya tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan apa ya? Apa? Iya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini bisa terus kita gunakan ya dengan cara menanam kembali dengan tanaman yang sejenis. Itu, ini masih bisa diperbanyak. Nah, kemudian ikan. Oh iya, nelayan. Barang yang dihasilkannya yaitu ikan. Bahan asal bendanya apa, anak-anak? Iya, hewan. Pinter sekali ya. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam ya anak-anak. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam yang merupakan kekayaan yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Nah, anak-anak, adakah di sini yang masih ingat dengan cerita Pak Weli? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Iya, Lina. Iya, masih ingat apa belum? Nah, untuk mengingat kembali cerita Pak Weli, Bapak akan tayangkan teks video berikut ini ya. Nah, yuk simak video teks Pak Weli. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional.
Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Oke, seolah sudah Pak Yaya. Ya, siap Pak. Nah, tadi coba unsur-unsur cerita apa yang tadi terdapat dalam cerita Pak Weli? Ada yang masih ingat dengan unsur-unsur cerita? Iya, betul. Unsur-unsur cerita itu yang pertama apa? Tokoh, kemudian latar, kemudian konflik, dan amanat. Atau tema juga ada ya di situ. Nah, berdasarkan unsur-unsur cerita tadi, kita bisa memberikan penilaian terhadap sebuah cerita. Nah, cara memberikan penilaian terhadap sebuah cerita, yang pertama apa? Ya, pahami dulu cerita secara keseluruhan ya anak-anak. Yang kedua, cermati unsur cerita dengan seksama. Kemudian, catat informasi penting dari unsur cerita tersebut, yaitu anak-anak, dan gunakan catatanmu sebagai bahan untuk penilaian. Nah, silakan kalian dari teks tadi yang dibacakan lewat video tadi, adakah yang mau menyampaikan cerita Pak Weli tersebut? Nah, silakan kalian tulis, ayo sampaikan pendapatmu tentang cerita Pak Weli. Melalui tulisanmu harus memuat pendapat tentang cerita Pak Weli secara keseluruhan ya anak-anak. Ya, siapa nih yang mau menyampaikan? Kelompok mana nih? Kelompok Edi atau kelompok Lina? Silakan. Iya, boleh presentasikan kamu. Kelompoknya Edi boleh juga, sok. Silakan. Siapa yang mau ke depannya? Kaimin. Oh, boleh Kaimin. Iya. Oh iya, pinter. Ya, jadi Bapak tegaskan di sini ya, Pak Weli adalah orang yang peduli pada anak didiknya. Beliau berusaha agar Sudin dapat mengikuti lomba pidato. Beliau melatih dan mendaftarkan Sudin mengikuti lomba. Karena kesulitan dana, beliau mengadakan lelang pisang di sekolah. Dan dana yang terkumpul digunakan untuk mengikuti lomba pidato. Pak Weli merasa bangga Sudin berhasil mempersembahkan piala untuk sekolahnya. Nah, itulah dari cara menilai sebuah cerita ya anak-anak. Nah, ini ada sebuah link evaluasi. Nanti Bapak bagikan setelah 1 minggu ya dari pembelajaran ini. Silakan kalian kerjakan ini sebagai ulangan ya. Nanti kalian kerjakan lewat Google Form yang sudah Bapak bagikan. Di situ ada 10 butir soal, semuanya pilihan ganda ya. Kalian tinggal pilih saja, gampang ya. Ya, itu nanti kerjakannya minggu depan, Senin depan lagi ya, anak-anak. Nah, itu evaluasinya untuk bisa kalian memperdalam dalam menguasai materi berikut ini. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, dari kelompok A atau kelompok B ya? Siapa? Iya, betul. Yang pertama, cara membuat pensil. Pinter ya. Kelompok 2 coba, bisa nggak? Iya, betul. Pentingnya membatasi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari agar tetap terjaga kelestariannya. Ketiga apa? Iya, kelompok C. Iya, pinter. Contoh menjaga kelestarian alam. Bagaimana contohnya tadi? Tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon kembali, kemudian mendaur ulang. Ya, itu ya. Kemudian apa? Contoh kesimpulan yang keempat. Ya, bagaimana menilai dari sebuah cerita. Nah, itulah pembelajaran hari ini, kesimpulan. Dan Bapak ucapkan untuk pembelajaran berikutnya, siap ya, masih di grup WA. Nanti kita ketemu lagi di Zoom meeting pada jam yang sama di sini ya. Nanti linknya seperti biasa Bapak bagikan terlebih dahulu lewat Zoom, lewat WA ya. Nah, itu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan bersama-sama ya anak-anak. Baca apa ya? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari Bapak sekian. Oh iya,
Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Ya udah, itu. Cukup kan Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak. Terima kasih. Baik ya, Pak Yahya telah menyelesaikan pembelajarannya. Sekarang tahap yang kedua, Ibu Irma akan mencoba mengeksplorasi dari apa aktivitas pembelajaran yang Pak Yahya telah lakukan di kelas, kaitannya mulai dari teori belajar sampai pada evaluasi ya. Jadi silakan Ibu Irma untuk memberikan pertanyaan. Ya, makasih Pak. Pak Yahya. Halo Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yahya mengajar di mana? Saya di Subang Bu, di SD Ciaud Kali. Ciaud ya, Subang Jawa Barat. Iya Bu, bisa ke Makassar. Sudah pernah ke Makassar? Belum Bu, pengen. Ya. Terus PTG dulu bisa ke Makassar ya. Iya Bu. Ya, lihat alma maternya insya Allah Ya, kalau insya Allah. diselesaikan semuanya. Amin. Ayahnya tadi sebelum melakukan atau secara umum ya, sebelum melakukan proses pembelajaran, hal mendasar apa sih yang biasanya disiapkan? Ya, saya mempersiapkan RPPP dulu Bu, melalui pertama saya lewat silabus, kemudian menentukan itunya silabus KD-nya, indikatornya seperti itu Bu, lewat menentukan KKM, kemudian menyusun RPP. Yang menentukan KKM siapa? Apa Bu? Sekolah yang menentukan KKM? Iya, sekolah Bu. Jadi Ya, kami menentukan. Kita berbicara tentang wawasan ini ya. boleh. Ya. Nah, KKM yang tentukan siapa Pak? Ya dari saya Bu. Iya. Pak ya. Iya. KKM. Ya, apa sih KKM? Kriteria ketuntasan minimal Bu yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang tentukan? Ya saya sendiri sebagai guru kelas. Guru kelas? Masa sih guru kelas yang menentukan KKM? Nggak bisa dong. Iya. Sekolah dulu yang menentukan KKM. Setelah itu kelompok bidang studi menentukan KKM-nya, bukan Pak Yahya sendiri ya. Kelompok ya. Dan bukan sekolah ya, dan harus disetujui itu. Orang tua bisa keberatan. Misalnya menentukan KKM bahasa Indonesia, Ya. Pak Yahya tentukan 80 misalnya ya. Atau 70. Saya boleh keberatan sebagai orang tua, misalnya saya boleh keberatan. Oh, iya, siap. Jadi ditentukan oleh semua warga sekolah ya, guru-guru dan kepala sekolah. Bukan hanya guru dan kepala sekolah, stakeholder, ya. Ya orang tua punya peran menentukan KKM. Di rapat sekolah kan makanya dipanggil tuh orang tua siswa ya. Iya. Kemudian pengesahan oleh dinas. Ini bahaya nih. Hati-hati loh ini dalam kebijakan ya. Ini kan kebijakan. Iya, makasih masukannya. Ada 3 unsur itu menentukan KKM ya, ada 3 pertimbangan. Iya. Guru ya. Siap, Pak. Cuman masalahnya adalah dalam proses pelaksanaan ya, itu kan kebijakan ya. Jadi secara bekerja sama orang tua, guru ya, pihak sekolah, kemudian pengesahan dari dinas. Masalahnya adalah pada proses pelaksanaan apakah konsep itu yang jalan atau tidak. Makanya enggak familiar tuh di sekolahnya Pak Yahya tuh barangkali karena enggak pernah dijalankan. Iya, proses seperti itu memang enggak pernah. Iya. Langsung guru yang tentukan. Wah, bahaya tuh kalau guru tentukan seenaknya Dewi. Ya. Iya, Bu. Kebijakan ya. Jadi sebagai seorang guru kan harus paham tentang tata kelola. Itu kan salah satu bentuk tata kelola. Pak Yahya udah berapa lama mengajar? Saya 15 tahun, Bu. Oh, udah lama. Jadi 15 tahun ini yang tentukan KKM gurunya ya? Sendiri saja. Coba dihentikan dulu share screen-nya Pak Yahya. Oh iya, sebentar Bu, Pak. Iya, udah.
Itu di kecamatan atau apa tadi? Di Subang itu? Di Subang, di kecamatannya atau di kota Subang? Kampung banget Bu, pelosok. Pelosok. Pelosok, ya. Jauh dari kota Subangnya, sekitar 50 kiloan. Enggak pelosok itu kalau 50 kilo. Subang kan udah cukup maju ya. Iya, Ah, ada Patimban. Jadi sebagai seorang guru, kebijakan setiap daerah itu kan punya kebijakan ya, punya kebijakan tersendiri, sangat bukan personal, sangat sesuai dengan kondisi setempat ya, kondisi setempat. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan ya, sebagai seorang guru harus tahu tuh, harus paham karena kedepannya bukan hanya sekedar mengajar kan, laksanakan kebijakan yang sudah ditentukan juga harus dipahami. Kalau berbicara ini kok kita ke tataran konsep lagi ya, tataran konsep. Kita kan biasa mendengar kalau critical thinking ya. Iya. Saya ini dulu videonya tidak stabil, saya punya jaringan Pak Leptri, maaf, putus-putus. Jadi kalau berbicara tentang teori ya, kan sudah ada TPEC misalnya, technological, pedagogic, content knowledge ya. Kita sudah sering berbicara bagaimana berpikir kritis, bagaimana membuat anak menjadi kreatif, ya, membuat decision maker sebagai pengambil keputusan ya. Itu kan teorinya kita sudah baca. Nah, kembali kepada pengembangan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik ya, salah satu komponennya. Nah, apa sih bedanya pembelajaran pedagogik dengan andragogik? Tahu nggak? Ayah ya. Kalau andragogik saya dengar enggak? Belum tahu Bu. Belum tahu. Pembelajaran untuk pelayanan orang dewasa ya. Oh iya, andragogik kita. Ya, itu kan tadi TPEC itu kan ada di situ pedagogik ya. Sekarang bukan hanya pedagogik. Andragogik gimana sih? Tahu enggak apa ininya? Apa perbedaan mendasar? Ya, kenapa tidak dikatakan TPEC bukan TAPAC ya? Bukan pendekatan andragogik di situ. Karena mungkin Pak Bu, jadi di situ hanya yang ilmu mendidiknya saja ya Bu. Sama-sama mendidik, andragogik itu mendidik untuk orang dewasa. Kemudian kalau pedagogik itu untuk anak yang masih di bawah umur 6 atau 10 sampai 12 tahun seperti itu Bu. 6 sampai 12 tahun. Kapan sih dikatakan dewasa? Dewasa itu menurut saya nih Bu ya, menurut saya. Jadi sekitar sampai 17 mungkin ya gitu. Sampai ada KTP. Iya KTP. Betul, itu baru dikatakan dewasa Ibu. Kita berbicara tentang pendidikan pada usia dewasa, pada usia anak. Bagaimana halnya dengan perbedaan secara biologis? Anak atau murid perempuan sudah haid atau laki-laki sudah mimpi basah. Itu gimana tuh? Kalau dari segi kedewasaan dilihat dari sisi biologis. Ya, ini wawasan ya. Ya boleh Bu. Iya, siap. Kalau dari segi biologis ya mungkin untuk wanita ya itu terlihat dari payudara membesar seperti itu ya Bu. Maaf itu ya. Kemudian kalau dari ciri fisik, maksud saya dari segi pendidikannya, dari segi psikologisnya ya. Ciri psikologis. Tadi betul secara biologis sudah kelihatan ya, bisa kita bedakan sebagai seorang guru ya. Iya Bu. Sebagai seorang guru kan harus tahu. Dari ciri fisik, oke, tadi dari segi fisik. Nah, dari segi pendidikannya itu sendiri, kan yang kita kenal itu TPEC, ya. Nah, itu kan dia berbicara tentang pedagogik di situ. Nah, gimana sih wawasannya Pak Yahya? Selain pedagogik kan kita kenal andragogik. Nah, gimana nih?
Ya, untuk pedagogik ya seperti tadi yang saya katakan, Bu. Jadi pedagogik itu ilmu menuntun anak yang masih berumur ya golden age, yaitu sekitar umur 3 tahun sampai 17 tahun pedagogik. Untuk andragogik itu yang sudah dewasa, seperti itu. Beda lagi cara. Ya, memang dari segi kebahasaan memang ya, dari segi kebahasaan itu memang apa pedagogik itu memang anak ya, child atau agogus kan. Iya. Kalau kita baca-baca referensi yang ada itu. Nah, kemudian kalau andragogik memang dewasa atau orang yang agogos kalau dari segi kalau kita berbicara tentang peristilahan yang ada. Nah, kemudian gimana sih menerapkan itu kan sudah ada tadi perbedaannya. Gimana teori-teori belajar ini diterapkan ya atau peristilahan yang ada itu diterapkan untuk pembelajaran di abad 21 ya kan? Iya. Nah, kan kalau pembelajaran abad 21 sudah ada beberapa yang Pak Yahya pahami itu apa saja. Abad 21 itu. Nah, kalau itu diimplementasikan kalau itu diimplementasikan untuk orang dewasa dan anak, itu gimana? Untuk anak itu biasanya menggunakan saintifik ya, Bu, model pembelajarannya seperti itu. Menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan itu. Atau dengan bisa disebut dengan 5M itu, Bu. Ya. Untuk mengamati gambar seperti itu. Biasanya kalau usia anak SD itu hal-hal yang real untuk kita kerjakan atau kita ajarkan seperti itu, Bu. Jadi anak itu mengamati gambarnya yang nyata gitu, Bu. Kemudian menanya, siswa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak bisa dipahami. Itu, Bu. Tidak bisa dipahami apanya. Yang pertanyaan menanyakan apa gitu, informasi apa tentang yang ingin ditanyakan gitu, Bu. Gini, maksud saya gini, Pak Yahya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan andragogi, itu pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah, ya. Ini secara teori ya. Pemecahan masalah untuk persoalan baik untuk sekarang atau yang akan datang. Jadi kalau pedagogik berorientasi pada mata pelajaran yang sedang diajarkan. Nah, itu kan salah satu konsepnya ya. Kemudian dalam andragogi itu berorientasi pada masalah kehidupan nyata. Tapi kalau pada dia pedagogik berorientasi pada pengetahuan teoritis saja, ya kan? Nah, ini gimana nih pembelajaran abad 21 itu kan bias kan? Iya, karena siswa kita atau anak murid kita berorientasi pada pemecahan masalah juga kan? Iya, Bu. Nah, bagaimana dia berpikir kritis, itu juga kan? Nah, ini ada bias untuk teori-teori sekarang. Ini gimana nih? Ya. Pak Yahya. Jadi mungkin Bu, jadi 4C itu ya Bu, jadi berpikir. Ya, 4C itu kan pada dasarnya kalau kita berbicara tentang tipek tadi ya, andragogik dan pedagogik, nah itu ada bias tuh. Nah, bagaimana mengimplementasikan ini atau bagaimana Pak Yahya menerapkan ini pada tataran konsep ya? Kita belum berbicara pada tataran implementasi. Iya, Bu. Dari ya mungkin bisa di itu Bu, apa ya, jadi bisa mengimplementasikan antara pedagogik dan andragogik gitu Bu. Ya kreatifnya mungkin dari cara kita menyelesaikan masalah seperti itu Bu. Ya.
kita buka forum diskusi nih. Iya, siap Bu. Ya memang, jadi secara teoritis memang banyak bergeser ya. Sekarang itu kan diminta TIPEK. TIPEK itu kan jadi dalam proses implementasi TIPEK ini bagaimanalah guru berkreasi ya. Ini memang banyak dituntut oleh guru juga sebagai sumber belajar. Namun sekarang kan guru bukan hanya sumber belajar utama ya. Iya Bu, banyak ya itu sumber-sumber. Sekarang itu sumber belajar Google. sudah di Google, sudah di berita, baik itu elektronik dan non elektronik, orang tua, kemudian pengalaman anak sendiri. Jadi sepintar-pintarnya atau sekreatif mungkin guru ya memahami teori-teori pembelajaran dewasa dan anak. Karena tadi Bapak Yahya bilang, oh jarang saya dengar itu andragogi. Padahal sudah belajar TIPEK ya, harus paham juga kan. Artinya pada tataran konsep juga harus paham. Proses pelaksanaan. Tapi overall hampir semua yang Bapak semua yang disampaikan tadi udah cukup ya, cukup mewakili. Ya teori belajarnya mungkin behavior kayak gitu ya Bu, behavior kognitif, kemudian teori belajar pada tataran konsep. Iya. Saya kira cukup deh. Ya, makasih Ibu. Bisa panjang, manakala sama-sama bisa nyambung. Iya Bu. Ya. Ya. Pak Latri. Ya. Baik, sudah banyak dieksplor ya, Ibu Irma, tadi terkait dengan apa yang sudah dilakukan Pak Yahya ya. Siap Pak. Tadi yang menarik cara membuat pensil ya. Siap. Nah, sekarang kalau kita menerapkan 4C, bagaimana cara Pak Yahya memberikan penilaian kreativitas anak tadi dengan membuat pensil tadi antara si A dan si B. Oh, si A lebih kreatif dibanding si B. Bagaimana itu Pak Yahya? Untuk menilai dari sisi kreatifnya mungkin dari hasilnya Pak. Ya, dari hasil pembuatan pensilnya mungkin ada istilah yang lebih kesenian seperti itu Pak. Nah, rubrik dalam menilai kreativitas Anda terkait dengan pembuatan pensil itu bagaimana? Apa rubrik yang disiapkan? Rubriknya ya siswa situ untuk menilai kreativitasnya ya, untuk menilai kreativitasnya supaya berbeda antara siswa yang satu dan siswa yang lain. Iya. Jadi melihatnya dari hasilnya Pak gitu, dari hasil. Dari hasil. Setelah Anda ada produknya tentang hasil, bagaimana caranya Anda menilainya itu supaya bisa Anda membedakan antara siswa A, siswa itu B lebih kreatif. Jadi mungkin dari cara mengerjakan, kemudian dengan teratur, betul gitu. Jadi kalau Anda memberikan penilaian kreativitas, harus Anda dulu buat rubriknya sebagai penanda antara siswa yang satu dan siswa yang lain itu terkait dengan kreativitas. Bahwa oh si A dibanding si D lebih kreatif. Karena ada rubrik, ada tolak ukur mengukur mereka ya. Iya, iya Pak. Tadi Anda mengajarkan persegi panjang kalau tidak salah, luas ya? Iya Pak. Nah, luas. Bagaimana Anda mengenalkan? Coba saya diceritakan bagaimana Anda mengenalkan itu tentang, kalau saya ingin bertanya, apa itu luas? Luas adalah keseluruhan dari keseluruhan keliling, Pak. Keliling. Mana ada luas keseluruhan keliling? Panjang dikali lebar ya. Gitu. Nah, itu rumus. Itu rumus itu. Panjang kali lebar itu adalah rumus. Rumus persegi panjang gitu ya. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Itu rumus. Iya. Yang saya tanyakan adalah luas. Apa itu luas? Ini kaitan dengan konten matematika. Konten ya. Ya, luas. Knowledge ya. Kan ada tadi dikenalkan tadi Ibu Irma TIPEK. Terakhir itu adalah content knowledge. Ya. Makanya saya mau mengeksplor penguasaan materinya. Pak Yahya. Salah satunya tadi adalah luas persegi panjang. Nah, apa itu luas?
Luas adalah apa ya? Bapak kan selama ini mengajarkan luas. Luas adalah ke area yang besar gitu, Pak. Area besaran. Kalau jadi yang kecil bukan luas. 2 dimensi. Gitu, Pak. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi kalau luas adalah membandingkan, Ya. proses membandingkan bangun yang diukur dan satuan ukur yang digunakan. Makanya kalau kita mengajar luas, ada persegi panjang, ada persegi panjang satuan. Persegi panjang satuan itulah ditempeli menutupi seluruh persegi panjang. Nah, membandingkan antara luas persegi panjang keseluruhan dengan luas persegi panjang satuan. Jadi menentukan luas itu adalah membandingkan bangun yang diukur dan satuan ukur yang digunakan, ya. Iya, Pak. Siap. Tadi dari tahapan-tahapan ada berapa kali tadi memutar video? 3 kali ya? 3 kali, Pak, ya. 3 kali. Video pertama tentang tadi video pertama itu tentang lagu, Pak. Lagu. Kemudian cara melestarikan alam, dan yang terakhir itu video teks. saya masuk ke pelestarian alam. Kira-kira karakter apa yang mau dibangun dari penayangan video itu pada diri siswa? Kedisiplinan, Pak. 1, kedisiplinan. Yang kedua? Ya, unsur dari apa ya? Ketelitian, kemudian iya, Pak, itu. Wah, ada yang utama Anda lupakan. Apa itu? Ketertiban ya? Bukan. Pelestarian alam, toh pelestarian alam jadi karakter yang mau dibangun apa itu? Ya tadi disiplin supaya. Itu hanya pendukung saja. Tapi apa yang utama itu dari pelestarian alam? Karakter apa yang mau dibangun pada diri siswa terkait dengan pelestarian alam? Hemat, Pak, ya, membatasi. Bukan hemat, bukan. Ini yang utama sebenarnya. Ada Ibu Irma ini ahli lingkungan ya. Iya, siap. Apa? Cinta lingkungan toh yang mau dibangun. Cinta lingkungan, iya, siapa? Yang utama, yang Ya. lain itu cuma mendukung ya. Iya, cinta lingkungan. Tadi Anda menyanyikan lagu Indonesia, apa lagu Garuda Pancasila. apa karakter yang mau dibangun pada diri siswa? Lagu itu bukan aksesoris saja ya. Iya, Pak. Tapi ada yang kita mau tanamkan pada diri siswa. Apa itu? Nasionalisme, cinta kebangsaan terhadap bangsa Indonesia. Cinta kebangsaan, ya. Jadi itu harus dipahami itu ya, aktivitas-aktivitas yang diberikan bukan hanya aksesoris semata, ya. Jadi Pak Yahya intinya harus lebih mendalami, memahami KB1 sampai KB4. Tadi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Irma itu kan menguji pemahaman ya. Menguji pemahaman, wawasan, sehingga kalau Anda hanya menghafal saja dari KB1 sampai KB4 pasti agak sulit karena soal nanti di UP itu kan mengukur pemahaman ya. Dan rata-rata soalnya HOTS. Ya, itulah yang penting, di pemahamannya harus terbangun, harus pegang konsepnya. Tadi andragogi dan pedagogik itu harus tangkap betul itu apa maknanya itu ya. Ini jadi pembicara yang menarik dari Bu Irma tadi, sehingga Pak Yahya coba membenahi diri terkait dengan kekurangan-kekurangan. Jawaban-jawaban yang diberikan tadi belum optimal ya. Iya, Pak. Siap. Baik. Untuk Pak Yahya, bagaimana Ibu Irma? Pak Yahya ini, Bu. Ya. Pak Yahya, ya. Nanti apa Pak? Kan udah 15 tahun jadi guru ya. Ya, siap, Bu. Tataran konsep juga harus kuat. Ya, tataran konsep juga harus kuat, kebijakan. Nanti jadi kepala sekolah nih Pak Yahya, gimana nih? Insya Allah, Bu. Siap. Ada caranya kepala sekolah kalau KKM dia yang tentukan sendiri, sudah melanggar hukum ya. KKM jadi Nggak bisa itu. mana KKM sendiri? Iya. Biasanya di sekolah saya seperti itu. Enggak, itu pengalaman menarik ya. Pengalaman menarik untuk Pak Yahya, jadi bahan renungan ya, bahwa segala sesuatunya itu harus betul-betul diberikan pertimbangan baru dijawab ya. Karena tadi itu kan pertanyaan menjebak Ibu Irma itu ya, dijebak Pak Yahya bahwa
bagaimana cara yang menentukan? Oh, Pak Yahya sendiri yang menentukan. Itu kan terjebak Anda menjawab ya. Jadi hati-hati, pengalaman berharga bagi Pak Yahya, sehingga nanti pada gilirannya 15 tahun itu kan sudah cukup pengalaman yang berharga itu ya. Membuat Bapak lebih dewasa dalam membuat keputusan. Oke, si Pak Yahya dilanjut saja PPL, Ibu Irma. Alhamdulillah. Makasih Pak. Makasih Bu. Oke ya, jadi silakan Anda break. Iya. Terus ya, keluar. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam. Nggak tahu lagi ngilangin stres itu makanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Yahya, beres. Aduh, Pak Yahya. Alhamdulillah. Mantap Pak Yahya. Keluar. Intinya nggak acak-acakan ya Pak. Enggak. Aduh, kelihatannya udah Alhamdulillah. berbahagia Pak Bu Yahya. Deti, semangat. Semangat Pak Yahya. Semangat buat kawan-kawan. Ayo yang Bu belum. Deti. Alhamdulillah. Udah. Udah Pak Yahya. Dukung Pak doa. Yahya, oke. Lain kali jangan tentukan KKM sendiri, nanti dipecat di sekolah. Jangan apa Pak? Titik, ayo kita ke ruang ujian. Titik. Ya Pak, ayo. Ayo. Siap. Semangat Bu Deti. Semangat Ibu. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Satu pun orang Pasti bisa. ya tinggal di situ pernah jalan Pasti Tiasa. Bu Deti dimatikan rekor. Bisa Bu Deti. Pak Yahya dimatikan rekornya Pak Yahya. Oh Pak Yahya, rekornya belum Pak Yahya. dimatiin. Oh iya.